Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib musalla assalam yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat jamaah maghrib, untuk bisa melaksanakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu salat maghrib bersama dan duduk sejenak untuk mendengarkan, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala seputar masalah Isra dan Mi'raj. Tidak ada lain, semuanya adalah kehendak Allah semata. Tanpa Allah berkehendak, tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa untuk datang kemari. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ada ibunya? Iya. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, qudwah tiada serta uswah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan pula salawat itu tertuju kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau, menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat. Salah satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Mukjizat yang sangat-sangat spektakuler. Setiap nabi dan rasul itu diberi oleh Allah mukjizat. Satu dengan yang lain berbeda. Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat berupa tongkat. Tongkatnya bisa menjadi ular, memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Inilah mukjizat. Yang mukjizat itu Allah berikan, sengaja Allah berikan kepada Nabi dan Rasul untuk menandingi orang-orang kafir pada saat itu. Agar orang-orang beriman mengambil pelajaran. Siapa Nabi dan Rasul sejati maupun yang bukan Nabi dan Rasul. Karena ada setelah Rasulullah Muhammad SAW, setelah beliau meninggal, ada yang mengaku-ngaku menjadi Nabi dan Rasul. Musailamah al-Kadzdzab maupun yang lainnya. Salah satu di antara mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Musa, orang buta bisa melihat. Itu mukjizat Nabi Isa maupun mukjizat-mukjizat yang lainnya. Dan mukjizat Rasulullah SAW sebelum itu ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan binatang-binatang yang lain. Allah beri kelebihan itu. Kalau sekarang ada nggak orang yang bisa bicara dengan burung? Itu banyak itu Pak di pasar-pasar. Rasulullah SAW ini komplit mukjizatnya. Rasul bisa bicara dengan unta, Rasul bisa bicara dengan binatang yang lain, Rasul bisa bicara dengan batu. Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, ya. Mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW ini sangat banyak.
makanan seorang sahabat ketika ingin memberikan jamuan makanan. Ya Rasulullah, nanti puasa buka bersama di rumah ya. Rasul sahabat ini ingin mengundang Rasulullah dan para sahabatnya cuma sedikit. Dan sahabat kalau sudah kedatangan Nabi, Masya Allah Pak, senangnya bukan main. Pada saat itu Rasul diundang seperti itu juga gembira. Akhirnya mengundang orang sak jamaah. Wahai jamaah sekalian, kita nanti diundang oleh Jabir untuk makan bersama. Kaget Pak namanya Jabir. Cuma ngundang orang 5, diundang sak jamaah 100-an orang. Kira-kira gimana? Bingung namanya istrinya, Pak. Akhirnya dari makanan yang sedikit itu, subhanallah, cukup bahkan lebih dari sekian banyak jamaah itu. Mukjizat. Insya Allah cukup ini Pak kalau orang cuma sekian ya. Saya bingung juga kalau ceramah pas ada makanannya ini. Lama dirasani, cepat juga dirasani. Lama kok ya Ustadz gak ero enak ngarep enak panganan iki suwene gitu Pak. Ya. Cepet juga gitu. Paling-paling lesu iki Ustadz iki gitu. Baik, insya Allah tidak ya, tapi fokusnya jangan ke situ ya. Fokusnya ke sini. Sampai jam berapa Pak Imam? Iya, lah makanannya ini dimakan kapan? Habis Isya, kenapa harus dikeluarkan sekarang? Nanti kan Isya juga. Oh iya, biar semangat ya. Itulah Rasulullah SAW. Mukjizatnya luar biasa, Pak. Luar biasa mukjizatnya. Dan salah satu di antara mukjizat yang tergolong besar adalah Isra Mi'raj. Para nabi dan rasul tidak ada diberikan mukjizat seperti ini. Mukjizat sampai kapanpun tetap up to date. Apalagi semakin hari semakin teknologi semakin maju, orang akan mengerti. Dulu orang mau berangkat ke bulan rasanya tidak mungkin. Lama-lama teknologinya nyampe, orang akan tahu. Tetapi jauh dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj. Ada mukjizat yang paling agung selain Isra dan Mi'raj adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Al-Quran tidak ada yang bisa menandingi sampai hari ini. Apalagi Isra dan Mi'raj. Insyaallah. Isra dan Mi'raj perjalanan yang ditempuh 4 miliar kilometer per jam. Coba bayangkan. Ada yang mengatakan begitu, saya tadi baca. Ya. Sangat-sangat spektakuler. Tidak bisa dijangkau oleh akal, Pak. Hari ini yang teknologi umat manusia sudah melampaui batas. Masih banyak orang nggak percaya terhadap Isra dan Mi'raj. Makanya berbicara masalah Isra dan Mi'raj harus dengan kacamata iman. Kalau tidak dengan kacamata iman, tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi orang kafir berbicara masalah Isra dan Mi'raj, tidak bisa. Antum bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan pada zaman Nabi SAW, yang kendaraan waktu yang paling cepat adalah kuda, unta. Tahu-tahu Nabi berangkat, ya ba'da Isya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke Sidratil Muntaha, langit ke-7. Ya, kira-kira kebayang nggak panjenengan di zaman yang seperti itu? Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi SAW berbicara dengan para istrinya. Salah satu di antara istri Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar, mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan engkau ceritakan ini kepada kaummu. Jangan engkau sampaikan ini kepada kaummu, engkau akan didustakan." Benar, Pak. Tapi karena Nabi ini mendapatkan perintah untuk menyampaikan, ya disampaikan. Disampaikan.
Sehingga orang-orang kafir semakin tambah kafir. Semakin tambah kafir sehingga mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, orang ini sudah gila. Panggil itu Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ada orang yang berangkat katanya dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa. Cuma dalam sekejap. Setelah itu ke langit 7. Siapa itu? Ya itu temanmu itu, Muhammad itu sudah gila. Kalau itu yang disampaikan Muhammad SAW, jangankan itu, lebih dari itu aku akan percaya. Loh coba Pak, kenapa kira-kira kok Abu Bakar ngomong kayak gitu? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa Abu Bakar langsung percaya? Jangankan itu yang disampaikan, lebih dari itu aku akan percaya. Sehingga beliau digelari As-Siddiq. Kira-kira ada yang bisa jawab? Silakan, kalau ada yang bisa jawab boleh pulang. Ayo, kenapa? Kenapa? Kok Abu Bakar kok langsung percaya? Salah satu di antaranya adalah Abu Bakar ini bicara dengan iman. Beliau iman kepada Allah, beliau iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan beliau tahu yang kedua, tahu bahwa Rasul tidak pernah bohong. Rasul tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Ini Pak, ya. Mengapa istri kita kok susah percaya dengan kita? Kenapa? Ngomong didik temen, tiba-tiba. Yang kedua, ketiga, wadus gak dipercaya Pak. Ya kira-kira gitu ya. Jadi Rasulullah sebelum menjadi Nabi, Muhammad sebelum menjadi Nabi sudah terkenal dengan Al-Amin. Ya. Terpercaya. Dan ini hebatnya, orang yang selalu berkata jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang senantiasa membawa kebenaran, orang-orang yang tidak pernah dusta, mereka adalah selalu di dalam kondisi baik. Wa innal birra, dan siapa saja yang berbuat baik, yahdi ilal jannah, pasti dia dekat dengan surga loh. Kejujuran adalah sebuah kebaikan, kebaikan dekat sekali dengan surga. Ya. Jadi jujur itu surga Pak, udah gampangannya gitu. Ya. Kira-kira sekarang angel nggak cari orang jujur Pak? Cari orang jujur Pak, angel nggak? Jujur nih turu. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya berkata dusta adalah dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dosa itu dekat sekali kepada neraka. Pak, orang itu yang dipercaya apanya, Pak? Yang dipercaya apanya, Ustaz? Inilah, kalau Madura itu apa, Pak? Orang itu yang dipercaya itu ininya, ya, mulutnya yang dipercaya itu. Dan kata Nabi begini, siapa yang bisa menjaga apa yang ada di atas janggutnya dan apa yang ada di bawah perutnya, aku jamin dia masuk surga. Loh begitu. Siapa yang bisa menjaga apa yang di atas janggutnya berarti menjaga lisannya. Lisan inilah ya tempat bohong. Lisan inilah tempat dusta. Lisan. Makanya nanti pada hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Enggak hafal surat Yasin? Enggak pernah Yasin? Pada hari kiamat nanti, al-yauma nakhtimu ala afwahim, di mulut kita yang biasanya bohong, yang biasanya dikunci sama Allah. Tangan bicara, kaki menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Ya, coba Pak. Masya Allah. Makanya Nabi bilang, siapa yang bisa menjaga apa yang di atas janggutnya,
aku jamin masuk surga. Kira-kira orang mungkin mengatakan, oh gampang masuk surga. Tiba-tiba gampang mlebu swarga. Cuma siapa yang bisa menjaga di atas janggutnya? Kira-kira gampang nggak Pak berarti? Ngomong bener nih loh. Kira-kira gampang apa angel? Angel Pak ternyata. Jujur niku angel. Dan sekarang cari orang jujur niku nggih angel. Angel memang. Negara ini rusak gara-gara orang nggak jujur. Mohon maaf. Rumah tangga rusak. Nggak usah tonton nang negara. Rumah tangga rusak gara-gara tidak jujur. Apa itu suaminya, apa itu istrinya, apa itu anaknya sudah. Sing lanang nggak jujur. Rusak ini. Sing wedok gak jujur, anaknya gak jujur pisan. Tinggal tunggu saat kehancurannya. Dalam lingkup yang lebih besar juga demikian. Kalau ada sebuah negara hancur, diawali dari ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Saya teringat Pak, kalau bicara kayak ini teringat. Umar bin Abdul Aziz. Dulu Umar bin Abdul Aziz itu rakyat, masyarakat itu makmur sekali. Ada yang tahu? Umar bin Abdul Aziz ini memimpin negara waktu itu berapa tahun? Berapa tahun? 29 bulan. 29 bulan. Berapa per tahun berarti? 2 tahun? 2 tahun 5 bulan. Umar bin Abdul Aziz. Beliau meninggal sebelum usia 40 tahun. Anaknya 17. Ada yang umur 38, 35, ada? Anaknya berapa? Umar bin Abdul Aziz sebelum usia 40 tahun, anaknya 17. 17. Jangan nggak usah tanya, istrinya berapa? Nggak usah tanya, saya belum baca kan itu. Masya Allah Pak, ketika Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk pemerintahan dan ibu kotanya bukan pindah Pak ya, bukan pindah. Ibu kotanya ada di Damaskus. Di sana Umar bin Abdul Aziz membuka satu kementerian baru. Kementerian itu yaitu kementerian yang ngurusi orang-orang yang pernah didolimi. Jadi beliau mengangkat satu kementerian, seorang menteri yang khusus menangani laporan orang-orang yang pernah didolimi. Padahal kekuasaan pada situ luar biasa luas. Sampai yang di Baghdad, Irak itu melapor, Khalifah, kas negara yang ada di Baghdad habis. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sampai gitu Pak. Saking banyaknya orang-orang didolimi. Kalau di Indonesia kan tidak ada Pak. Alhamdulillah ya. Nah, kalau ini di negara kita pas itu Pak itu. Kalau ada satu kementerian menerima laporan orang-orang yang didolimi gitu. Tapi insya Allah nggak ada yang laporan karena nggak ada. Ya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz Pak dibuka itu, kemudian ada solusi yang dengan tahu. Makmurnya, sejahteranya, amannya rakyat Pak. Sampai diceritakan ketika ada orang perempuan diilustrasikan, kalau ada orang perempuan dari Yaman menuju Syria yang sekarang, negeri Syam, berangkat malam hari, tidak ada yang goda. Andai kata sendirian jalan itu, tidak ada yang goda. Saking amannya. Dan pada saat itu diceritakan di Mesir, orang mau zakat itu angel Pak. Gak ono sing nerimo zakat. Cari mustahik itu angel, cari orang melarat itu angel. Persis di Indonesia. Cari orang melarat angel. Tadi Masya Allah. Ya, ini kenapa? Kenapa? Kejujuran. Kejujuran. Suatu ketika malam hari, masih di kantor, anaknya datang. Ayah, ada sesuatu yang akan kita bicarakan, musyawarahkan. Masalah apa nak? Masalah keluarga, bukan masalah negara, bukan.
langsung lampunya dimatikan, Pak. Loh, kok dimatikan? Iya, minyaknya ini milik negara. Karena kita bicara masalah keluarga, sementara ini minyak milik negara. Tidak boleh dimatikan, Pak. Hebat nama mata. Jujur, Pak, itu, Pak. Jadi jujur ini penting. Sehingga apapun yang dia lakukan, hebatnya luar biasa seperti Nabi SAW, Isra dan Mi'raj. Karena berawal dari kejujuran, orang pasti percaya. Dan untuk percaya harus dengan bahasa iman. Baik, saya singkat. Ketika Nabi SAW, saya nggak akan cerita bagaimana Nabi ketemu, diperlihatkan orang digunting-gunting lidahnya, dan saya tidak cerita itu. Bisa dibaca itu. Bagaimana Rasulullah SAW langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima perintah sholat. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Bedanya dengan perintah yang lain, puasa melalui wahyu yang membawa siapa? Malaikat Jibril. Perintah zakat, perintah sedekah, perintah jihad, perintah haji melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tapi masalah sholat langsung Rasul sendiri terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya sholat itu di situ, Pak. Ya. Sholat itu beda dengan yang lain, Pak. Makanya Nabi mengatakan begini. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salah. Salah satu di antara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dari kiamat adalah masalah sholat. Kalau sholatnya baik semuanya. Tapi kalau sholatnya tidak karu-karuan, apalagi gak sholat, masih ondoi amal soleh kayak apapun, tidak akan dinilai sama Allah. Pentingnya sholat, Pak. Ya. Jadi sholat itu identitas. Identitas siapa? Seorang muslim. Ya. Rukun Islam ada? Ada? 1. Syahadat. 2. Nanti gak sholat. Gimana? Syaratnya sholat itu apa? Islam, balik, menghadap kiblat. Terus apa lagi? Wudu. Terus apa lagi? Berakal. Iya, berakal. Lawannya berakal apa? Gila. Berarti orang yang gak sholat berarti sudah. Tapi jangan ngomong, Pak, tetangganya gila sama. Gila sama ini. Loh, kok gila? Iya gak sholat ya. Katanya Pak Ustadz gila. Jangan, Pak, nanti saya nanti marah. Iya. Jadi gitu sebenarnya, Pak. Makanya jenengan sholat ini karena jenengan berakal. Jenengan diperintah oleh Allah sholat karena jenengan berakal. Ya nggak sholat berarti naik ini, Pak. Iya, naik. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bukan. Omongan saya ini loh. Enggak, ya nggak apa-apa. Kalau pakai ini kan juga naik nanti, nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Dan memang betul, orang-orang yang sholat itu karena berakal. Syaratnya sholat itu salah satunya berakal. Jadi orang gila nggak dapat perintah sholat. Orang gila nggak dapat perintah sholat. Kalau ada orang berakal, kok nggak sholat, orang Islam ngaku beriman, kok nggak sholat berarti, nah wes itu aja. Ini jenengan ngomongin bojo sampean, anak sampean tidak masalah. Gila kok nih, nggak sholat. Gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sholat ini saking pentingnya, Pak. Saking pentingnya. Ya. Walaupun panjenengan sesibuk apapun tidak boleh ditinggalkan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, isyarat. Nggak bisa isyarat, wassalam. Disolati. Ya, cuma kita ini kan kalau bisa sekarang kan sholat di belakang imam, jangan di muka imam. Kalau di muka imam, ya itu.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi sholat ini sesuatu yang penting, sangat penting. Tapi demikian, Allah memberikan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Panjenengan safar, perjalanan, maka di sana ada qashar. Di sana ada jamak. Jenengan sibuk Pak, punya hajat. Hajatnya, undangannya setelah maghrib. Kira-kira salat maghrib enggak? Saya mau tanya. Hajatnya setelah maghrib, undangannya setelah maghrib, Pak. Kira-kira salat maghrib enggak? Ibu-ibu loh, Pak. Jenengan kan enggak dipaesi. Ibu-ibu dipaesi. Kira-kira setelah maghrib, ibu-ibu salat maghrib enggak? Relatif enggak? Coba. Boleh dijamak, Pak. Boleh dijamak. Karena jumhur ulama mengatakan jamak itu Rasul pernah menjamak. Rasul pernah menjamak di Madinah. Rasul tinggal di Madinah. Rasul pernah menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya. Wala safarin. Ya. Beliau tidak safar. Wala khaufin. Dan tidak dalam kondisi ketakutan. Karena jamak ini para ulama mengatakan jika ada kebutuhan. Loh. Tapi jangan dibiasakan. Kemudian boleh menjamak ketika panjenengan sakit. Sakit, ambil air sakit. Tidur, apalagi sekarang ini banyak orang sakit, Pak. Ya, batuk sedikit sakit. Panas, flu. Sampai badan itu sakit semuanya. Tanda-tanda Omikron. Katanya Pak Imam, Omikron. Kalau sudah demikian, Pak, ya, panjenengan boleh menjamak salatnya. Jangan dikosor, tidak boleh. Dijamak. Duhur dengan asar, maghrib dengan, subuh dengan, khawatir subuh dengan duhur. Karena biasanya subuhnya dengan jam 6, subuh dengan duha, Pak. Itu, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi ternyata kewajiban yang asasi itu pun masih diberikan rukhsah sama Allah SWT. Apalagi kalau panjenengan pas safar. Mau berangkat ke Surabaya. Jam berangkatnya sebelum duhur. Berangkat. Qashar, jamak takhir nanti di sana. Kalau berangkatnya setelah duhur, jikalau di tempatnya sana sulit sholat, apalagi naik patas, tidak mungkin supir itu kon leren, nggak mungkin, Pak. Pir, leren di sini. Apa, Pak? Aku harus sholat. Lah penumpang yang lain, nggak masalah, wes. Nggak ada, Pak, supir mau diniku kayak gitu. Ya, mungkin kita berangkat naik bis umum, tidak memungkinkan untuk berhenti. Maka panjenengan berangkat setelah duhur itu bisa dijamak dengan asar. Gitu ya. Tidak boleh dikosor. Kosor itu kalau sudah dalam perjalanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani umatnya, hambanya, kecuali atas kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikul usra. Allah menghendaki kegampangan, kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tidak. Coba. Ini salat. Lah, perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu ketika tarkus salah. Saya ulangi lagi, kata Nabi SAW. Perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu ketika meninggalkan salat. Suatu ketika ada orang meninggal, dia tidak pernah salat, disolati oleh Rasulullah SAW. Dia orang munafik. Mohon maaf, orang munafik. Bukan orang yang tidak pernah sholat. Orang munafik. Disolati sama Nabi. Sayyidina Umar dari belakang. Ya Rasul, dia itu munafik. Akhirnya turun ayat, Pak. Tidak boleh.
Apalagi orang yang tidak pernah sholat. Orang nggak pernah sholat. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ada yang mengatakan tidak perlu disolati. Tidak perlu disolati. Nanti dilihat ada surat dalam ada ayat dalam surat An-Nisa, ada banyak ayatnya terkait dengan itu. Makanya kalau mau menegakkan sholat, tegakkan sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Imaduddin, tiang agama. Wa ma aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad adamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia melumpuhkan, meruntuhkan agamanya. Loh itu Pak, jelas Pak sholat ini Pak. Sesibuk apapun panjenengan, jangan sampai meninggalkan sholat. Dan sholat yang baik itu adalah tepat pada waktunya. Ya Rasulullah, apakah amal yang terbaik itu? Al-jihadu fi sabilillah. Apalagi ya Rasulullah, birrul walidain. Apalagi ya Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fi sabilillah. Yang kedua, berbuat baik sama orang tua. Yang ketiga, kata Nabi SAW adalah as-salatu ala waqt. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Kalau panjenengan Mbak, dulu ada kisah, ada riwayat seorang tabi'in. Itu selama 25 tahun. 25 apa 30 tahun. Beliau tidak pernah melihat shaf yang di kedua. Beliau tidak pernah melihat shaf yang kedua. Artinya apa? Selalu berada di shaf ke depan. Selama 30 tahun, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, selalu ada di shaf. Selalu ada di shaf pertama. Tidak pernah melihat shaf yang di belakangnya. Kalau kita kan bukan tabi'in kan Mbak? Ya, jadi wajar lah. Alasan, ya Allah saya sibuk, ya Allah. Sibuk apa kamu? Kata malaikat. Ya sibuk malaikat. Iya sibuk apa? Ya ngurusi ini, ngurusi itu. Ya. Jadi ayo kita tepat pada waktu. Karena sholat tepat pada waktu. Saya ingat apa yang dipesankan Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas. Ya. Ikhfadillah yakhfadka. Banyak nasihat Rasulullah kepada anak kecil ini. Waktu itu kecil Pak. Ibnu Abbas waktu itu usia masih anak SD lah. Tapi wasiatnya Nabi luar biasa kepada Ibnu Abbas. Di usia kecil itu. Di usia anak SD kayak gini. Rasul waktu itu di usia di atas 50 tahun. Atau di atas 50 tahun. Ya gulam, ikhfadillah yakhfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjaga kamu. Bawa, ya, masukkan dalam hati. Pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ikhfadillah yakhfadka. Jagalah Allah. Allah pasti menjaga kamu. Menjaga Allah itu menjaga apanya? Menjaga perintahnya. Menjaga kita sholat. Menjaga tepat waktunya. Jangan sampai kita tidak sholat. Itu namanya enggak menjaga Allah. Kalau panjenengan menjaga sholat panjenengan, Allah akan menjaga panjenengan. Kenapa kita tidak dijaga? Mungkin boleh jadi fisik kita dijaga, rumah tangga kita dijaga, anak keturunan kita dijaga. Tapi hatinya belum tentu dijaga Allah. Hati ini Pak, kalau sudah dijaga Allah, nggak mungkin akan terus ngomong ini itu. Kenapa selama ini kita terus menerus dijaga sama Allah? Panjenengan berangkat sebelum adzan, sudah ada di shaf di sini. Itu namanya dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena panjenengan menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak. Ya, insya Allah. Pesan yang singkat Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini sangat menarik. Ya.
Ketika panjenengan kerja di kantor, ketika panjenengan kerja di perusahaan, ketika panjenengan kerja di manapun, ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti nggak Pak kira-kira? Berhenti nggak? Pas di jalan Pak, berhenti nggak Pak? Tidak bisa. Oh masih ada waktu, pulang Pak. Iya. Ada Pak di Indonesia ini, kalau hitungan saya orang terkaya. Buktinya dulu 5 tahun yang lalu dia itu punya sedan. Waktu itu seharga 3 miliar. Waktu itu 3 miliar. Pas parkir di Bangil setelah jembatan, kemudian ke barat sedikit ada sate-sate itu Pak. Iya. Yang pernah nyate, nggak pernah nyate ya nggak roh. Diparkir di situ Pak. Diparkir situ, orang sudah ke rumah makan. Mobilnya ini ketenggor becak Pak. Namanya mobil cek kinyis-kinyis Pak. Ya. Yang namanya tukang becak itu ketakutan luar biasa Pak. Apakah marah? Beliau datang ngasih uang. Mohon maaf Pak, saya salah parkir Pak. Kasih uang 1 juta. Oh, ada orang kayak gitu. Marah Pak kalau orang itu. Iya. Dan beliau ini Pak, saya dengar kabar dari orang yang dekat dengan beliau. Setiap ada azan pasti belok. Entah itu masjid jelek, entah itu masjid bagus, entah itu musola, masuk sholat. Dijaga sama Allah kayak gitu. Ikhfadillah yakfadka. Siapa yang menjaga Allah, dia akan menjaga kita. Menjaga syariatnya, menjaga perintahnya, menjauhi larangannya. Dijaga semuanya. Mohon maaf Pak, sampai makanan pun, minuman pun. Iki kondi halal apa haram? Apa subhat? Sampai kayak gitu. Masuk ke warung. Di situ ada jual minuman yang dilarang oleh agama. Tidak mungkin seorang muslim yang menjaga Allah masuk. Tak mungkin. Sampai kayak gitu. Jaga. Insya Allah orang itu akan dijaga sama Allah. Ikhfadillah yakfadka. Karena kita sekarang berbicara masalah Isra dan Mi'raj, pesan tunggalnya adalah kita menjaga salat kita. Termasuk menjaga pada saat bagaimana supaya kita jangan sampai tidak sholat jamaah. Saya mau tanya, sholat jamaah niku wajib nopo sunnah? Yang wajib angkat tangan. Sholat jamaah niku wajib nopo sunnah? Wajib. Kok telu sing jawab? Sholat jamaah itu Pak, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Sunnah yang sangat-sangat dipentingkan. Tapi ada ulama yang mewajibkan sholat jamaah itu. Ketika terdengar azan berangkat. Allahu Akbar, siapa yang memanggil kira-kira? Hakikatnya siapa yang memanggil? Allah Subhanahu wa taala memanggil panjenengan. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini buta Pak, buta dia. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mohon mendapatkan keringanan untuk tidak ke masjid ya Rasulullah." Kenapa? Tidak ada yang nuntun saya. Tidak ada yang nuntun saya Rasulullah. Apalagi waktu itu nggak ada listrik kayak gini. Ya namanya buta, listrik ada atau tidak sama Pak. Kok buta terus? Nggak usah dipikirkan nyanyiannya Romai Rama ya. Jadi Abdullah bin Umi Maktum begitu. Mohon kami diberikan keringanan ya Rasul untuk tidak berangkat ke masjid. Lu masih ngomong Pak ini Pak. Masih ngomong kepada Kanjeng Nabi. Mohon diberi keringanan. Saya ini buta ya Rasul. Tidak ada yang nuntun. Akhirnya ya sudah kalau gitu. Mau berangkat pulang dipanggil. Ya Abdullah ta'ala. Hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengarkan azan? Naam ya Rasul. Aku mendengar azan. Kami mendengar azan.
Fa'ajib, datangi itu loh, Pak. Yang buta saja tidak ada rukso, Pak. Yang buta saja disuruh Nabi untuk mendatangi. Ya. Asalkan terdengar adzan. Sekarang ada nggak yang nggak terdengar adzan? Ada nggak? Ya, terkait dengan speakernya, Pak. Kalau speakernya keras, ya aja keras-keras lah. Insya Allah terdengar, Pak. Nggak ada speaker, ada ini, ya kan? Nggak ada speaker, ada TV. Semuanya melantunkan adzan. Tanda waktunya sholat. Berangkat, Pak, panjenengan. Ya, ingat yang manggil itu Allah Subhanahu Wa Taala. Panjenengan diparingi kali Gusti Allah nikmat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nikmat semuanya, Pak. Panjenengan bisa ketip nikmat, Pak. Coba jenengan latih, gak ketip sak jam. Gak usah ketip sak jam. Bisa ketip kayak gini, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Tapi kalau gak diiling-iling, ya gak tahu, Pak. Nikmatnya Allah itu harus diiling-iling, Pak. Ya. Subhanallah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi kembali, Abdullah bin Umi Maktum yang buta saja, itu nggak ada rukso, apalagi kita. Kita ini nggak buta, bisa melihat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa melihat nikmat yang luar biasa dengan melihat kenikmatnya Allah, melihat anak-anak bisa baik, melihat istri dengan baik, melihat istri melihat suami dan lain sebagainya. Nikmatnya Allah. Ada adzan berangkat, Pak. Ya, siap? Siap kemana? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian salah satu di antara yang tidak jangan lupakan adalah khusyuk. Khusyuk ini ada pelatihannya, Pak. Karena khusyuk itu para ulama, ada ulama yang mengatakan khusyuk itu rukun. Rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Kalau rukun itu nggak terpenuhi berarti, nah itu, Pak, masalahnya. Jadi khusyuk itu rukun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapakah orang mukmin yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat itu gimana? Khusyuk itu bukan tidak melihat apa-apa, Pak. Aku khusyuk. Terus gak ketok apa-apa, gak krungu apa-apa. Gak krungu apa-apa itu tuli. Jangan keliru. Gak lihat apa-apa itu buta. Khusyuk bukan itu. Nyambungnya hati, ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innas salata lidzikri, sesungguhnya salat itu eling yang aku. Salat itu eling yang aku. Saya mau tanya kepada jenengan, tolong dijawab, Pak. Dari takbir sampai salam, eling terus mboten? Saya mau tanya, dari takbir sampai salam, eling terus no mboten? Duh, angel. Allahu Akbar. Maghrib tadi, Pak. Allahu Akbar. Mari Isra Mi'raj. Nah, pikirannya, Pak, mari Isra Mi'raj. Ono nasi kuningnya barang. Ya Allah. Kadang-kadang uang hilang itu ketemu sebelum salam loh, Pak. Uang hilang jenengan, bingung waktu sholat. Mau berangkat ke masjid, mana musola ini bingung. Tanya istrinya, nggak ketemu. Dompetnya taruh di mana, nggak ketemu. Waktu tahiyat, mau salam. Lah, nak dicari bantal. Eling, Pak, ketemu, Pak. Gitu khusyuk, ya. Ada seorang sahabat, Pak, kena panah, tancap panah. Kena panah, dicabut panahnya, sakitnya luar biasa. Tolong, saya mau sholat. Nanti tolong dicabut. Sholat, Pak. Dicabut.
Selesai salam, apakah sudah dicabut? Persisnya dengan Pak. Ya, persisnya dengan. Kalau kena nyamuk, nggak kerasa kan? Nggak terasa. Ya Allah, dulu pernah Pak. Ini pernah. Ini saya alami sendiri waktu sholat taraweh. Waktu sholat taraweh, biasanya menjelang akhir Ramadan itu kan banyak anak-anak nyumet mercon Pak. Sholat, tawar anak isopoy. Langsung Pak, anak isopoy. Lah ini yang anu lagi Pak, yang apa itu? Ini yang saya ngomong kayak gini apa adanya, bukan fakta. Ada di masjid saya seorang imam yang waktu itu saya sampaikan, Ustadz, kalau nanti salat tarawih, witirnya rakaat pertama suratnya surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la gitu ya. Siap. Mungkin dihafalkan Pak, waktu beliau jadwal selesai sholat tarawih tinggal witir. Waktu witir Allahu Akbar. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Jamaah Pak, makmumnya lama berhenti. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah gitu. Akhirnya ada almarhum beliau sekarang yang ini.